bisa bilang tidak bila kau yang mau. Aku harus selalu mengalah walau ku tak salah. Kamu tak mau tahu, yang penting ku harus mau. Kamu selalu begitu dan akan terus begitu. Kebenaran cuma kamu yang punya, dimengerti tapi tak mau mengerti. Karena kamu wanita. Kau tak ingin disakiti tapi selalu menghakimi. Apakah wanita kan selalu seperti ini? Mau menang sendiri dan kamu paling menang sendiri. Kau tak ingin disakiti tapi selalu menghakimi. Apakah wanita kan selalu seperti ini? Mau menang sendiri dan kamu paling menang sendiri. Yeah. Juga tak nangis, dimin sinis, muka jadi bengis, dianggap sadis. Tanpamu memang hidupku tak manis, karena aku nggak mungkin cinta sejenis. Kamu jangan judes, aku jadi males, hati jadi ngenes walau ketok gemes. Inikah cinta tapi ngerasa apes, kamu banyak maksa, udah kayak seller. Semoga tidak menjadi musik, kamu paling benar, kau yang terbaik. Please dong cepat berubah, kalau tidak benar aku hilang salah. Kadang aku lelah, pengen udah aja, tapi ku pasrah terlanjur cinta. Terus gimana, udah takdirnya, jalani saja sekuat tenaga. Kebenaran cuma kamu yang punya, dimengerti tapi tak mau mengerti. Karena kamu wanita. Kebenaran cuma kamu yang punya, dimengerti tapi tak mau mengerti. Karena kamu, karena kamu, oh karena kamu wanita. Kau tak ingin disakiti tapi selalu menghakimi. Apakah wanita kan selalu seperti ini? Mau menang sendiri dan kamu paling menang sendiri. Kau tak ingin disakiti tapi selalu menghakimi. Apakah wanita kan selalu seperti ini? Mau menang sendiri dan kamu paling menang sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat kreatif. Senang banget deh ya Dini hadir lagi untuk edisi sore hari ini. Seperti biasa kita bakalan ngobrol-ngobrol sama guest star kita untuk edisi sore hari ini di Numpang Nampang. Untuk edisi hari Selasa 21 Juli 2020 ini ada yang spesial banget. Kita bakalan ngobrol sama Kak Anita Mai. Halo Kak Anita. Halo Dini, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kamu gimana? Ya alhamdulillah sehat-sehat selalu di sini ya. Alhamdulillah ya. Masih di Jakarta kan? Iya. Oh iya, masih tinggal di Jakarta. udah tinggal di Jakarta dan masih sibuk dengan banyak banget aktivitasnya. Thank you loh ya, sore hari ini kita bakal ngobrol seru. Dan Siap. ya dan Kanita juga pengen banget sharing mengenai profesinya selama ini, yaitu news anchor ya di salah satu televisi swasta. Dan sebelumnya mungkin kita bakalan flashback dulu nih Nit, sampai mungkin kamu harus cerita dulu sampai gimana sih sampai bisa menjadi seorang news anchor. Awalnya kamu tertarik bidang apa dulu? Terus sebelumnya kalau dilihat waktu itu kamu ikutan kayak ajang-ajang putri-putrian Miss gitu kan? Iya benar. Miss Celebrity ya kalau nggak salah ya. Itu tahun berapa? Celebrity SCTV itu tahun 2008. Mm-hmm. Tahun 2008. Sebenarnya memang awalnya dari situ sih. Akhirnya terbuka jalan di Jakarta terutama ya. Mm-hmm. Tapi kalau di Mataram awalnya banget itu emang kan aku
siaran radio tuh awalnya dari siaran radio. Gimana? Bukan di RRI ya? Aku nggak pernah ketemu ya. Siaran radio di Mataram, terus jadi TV lokal juga di sana. Terus akhirnya ada kesempatan untuk ikut semacam casting atau audisi gitu ya, misalnya waktu itu ya udah terus aku ikutan dan ada kesempatan untuk masuk 10 besar dari seluruh Indonesia. Dan akhirnya dari situ tuh terbuka jalan aku untuk masuk ke dunia hiburan sih. Awalnya kan aku masuknya ke dunia entertain tuh, langsung sebagai jurnalis gitu. Tapi awalnya dari presenter reality show, terus presenter infotainment, terus ya sinetron, Bapak gitu, FTV dan lain-lain. Tapi ternyata dari semua hal yang aku coba itu emang paling nempel itu emang dari presenter gitu, sebagai presenter. Karena beda aja sih gitu feel-nya ya, karena emang udah dari awal mulainya sebagai presenter, jadi pengen ngelanjutin karirnya sebagai presenter juga gitu. Oke, jadi udah tertarik sebenarnya dari presenter itu mungkin langsung tertarik ke dunia jurnalis itu tadi ya. Tapi sebelum kita ngomong ke situ dulu, awalnya ikut ikut kayak ajang Miss itu tadi, itu atas ajakan orang gitu atau kamu mau sendiri dan pengen coba atau gimana? Awalnya Miss Celebrity itu apa ya? Aku lupa udah lama banget. Kayaknya itu aku ngeliat iklannya di TV ya, kalau nggak salah ya. Aku tuh ngeliat iklannya di TV, tapi sayangnya waktu itu audisinya nggak ada di Lombok. Jadi aku harus ke Bali waktu itu. Jadi audisinya waktu itu diadakan di Bali, Surabaya, Jakarta, Bandung, Jogja, sama beberapa daerah lain lah gitu. Karena di Lombok ada, aku pergi ke Bali tuh untuk melakukan audisi di Bali. Nah, perwakilan Bali 2 orang, aku sama temanku 1 lagi. Nah, kita berdua karena lolos, kita harus ke Jakarta tuh untuk untuk grand finalnya. Grand final. Ini masuk grand final kan ya? Masuk grand final Jakarta. Jadi kita perwakilan Bali 2 orang, aku sama 1 lagi teman aku. Terus Jakarta, terus kita grand final itu aku masuk 10 besar. 10 besar itu ya istilahnya kayak kita dijanjikan untuk membukakan pintu dunia entertainment lah gitu. Tapi nggak cuma sekedar kayak ya udah kamu bisa masuk ke sini enggak gitu. Tapi tetap harus melewati proses casting, casting lagi, audisi lagi. Jadi kayak ya itu sebagai pintu pembuka aja sih. Ya tetap ada perjuangannya juga. Karena aku juga kan nggak punya siapa-siapa di sini. Emang benar-benar merantau sendiri gitu. Ya udah, jadi casting aja. Oke, tadi katanya ada perjuangan ya. Kita pengen tahu perjuangannya yang seru seperti apa sih di awal-awalnya. Wah, apa yang dirasakan? Aduh, ya ampun. Dulu kan awalnya itu kalau dari yang aku lihat ya di dunia entertain di Jakarta ini, dalam tanda kutip ya, uang cepet kalau kita mau dapat di sini tuh dari syuting iklan. Setiap hari castingnya banyak banget. Asal kita mau cari informasi, kita pasti dapat tuh informasi kayak casting iklan apa gitu kan. Nah waktu itu aku hunting iklan bener-bener yang sehari itu bisa casting ke 5 tempat. Bayangin di Jakarta itu dengan kondisi yang macet dan lain sebagainya. Itu sendiri belum ada manajemen? Ada manajemen, tapi waktu itu aku kalau misalnya kita ikut sama manajemen, kayak aturan manajemen tuh agak kan kita ada banyak nih nanti juri tuh nggak cuma 1 orang gitu. Jadi kayak kita harus nunggu antrian, nggak bisa bareng-bareng. Nah kalau misalnya mau cepet dan mau dapat banyak castingan, tuh aku harus sendiri gitu. Belum ada ojek online waktu itu, terus aku naik ojek, abang-abang ojek pangkalan gitu yang ada. Bang, pokoknya anterin aku ke alamat, kan aku juga nggak tahu alamat kan. Jadi aku pasti bener-bener sendiri banget nih ya. Iya, bener-bener aku ngomong sama bang ojeknya, bang, saya mau ke alamat ini, tolong anterin saya, pokoknya seharian ini misalnya aku kasih dia 100.000 kayak berapa gitu. Jadi dia motor-motoran aja sama maunya. Begitu sampai di tempat casting, masuk ke toilet dulu, dandan dulu, rapin rambut, rapin baju, karena kan udah naik motor secara macet lagi ya. Udah kali karuan bentuknya. Tapi begitu nyampe situ udah dandan lagi, casting, ke tempat lain lagi, pindah ke sana kemari gitu. Itu untuk iklan? Itu untuk iklan doang ya? Nah, itu untuk iklan. Sinetron atau itu juga?
Kalau soal kayak casting sinetron, casting FTV sama presenter itu beda lagi. Casting presenter dan FTV itu, kalau FTV kita disuruh acting lah ya, datang itu tetap antri lah, terus kita harus acting, misalnya acting peran yang lagi dicari misalnya antagonis, ya udah kita harus kayak peran antagonis gimana, dikasih skrip gimana, bisa nggak nih mainin skripnya gitu. Tapi niatnya di sama kayak bacain juga nih misalnya berita infotainment, ada gosip artis siapa gitu, jadi gitu. kita hafalin gitu. Oke. Tapi untuk niat awalnya itu emang pengen jadi selebritis, apa emang udah pengen kayak tertarik ke dunia jurnalis kayak gitu? Nah, sebenarnya kalau dibilang jurnalis ya, jurnalis itu kan sebenarnya artiannya luas ya. Bahkan sekarang udah ada istilah citizen jurnalis, ya kan. Jadi kayak siapa aja sebenarnya bisa menjadi jurnalis yang bisa ngasih fakta-fakta, berita-berita, mau di sosial media, mau di media apapun ya, atau dimanapun bisa gitu. Kalau dibilang tertarik sama dunia jurnalistik dari kapan? Ya udah dari dulu, dari sebagai penyiar radio juga menurutku itu juga sebuah bentuk jurnalisme ya. Sebagai penyiar radio, karena kita kan menyampaikan, ketika kita mau siaran, kalau aku zaman aku dulu siaran tuh harus pakai skrip juga, aku harus bikin tuh apa yang mau aku omongin selama 2 jam ini gitu. Misalnya temanya apa, ya udah aku nulis gitu. Emang suka nulis dari nah begitu terjun sebagai news anchor, ya kepake gitu loh pengalamannya, ilmunya kepake di situ. Oke, jadi emang udah tertarik dari dulu sepertinya. Jadi sekarang karena lebih memilih menjadi presenter. Tapi sebelum kita ke news anchor sendiri, kita tahu Anita Maya gitu ya, yang muncul di sebagai presenter berita olahraga. Itu kayaknya kamu banget loh. Jadi kayak apa ya, kayak emang udah nyatu banget gitu sama acara itu. Dan karena spesifik sekali kan acara olahraga tuh ya, itu harus dihafalin dulu. Belum lagi namanya kan susah-susah ya penyebutannya. Itu seperti apa sih persiapannya nih? Kalau presenter olahraga ya, nah presenter olahraga itu ada 2 jenis. Ada 2 tipe gitu ya. Tipe yang pertama adalah ketika kamu jadi news anchor sebagai karyawan. Nah, satu lagi, kamu bisa jadi presenter berita kayak aku waktu di Trans 7, waktu itu aku One Stop Football. Nah, itu aku hanya sebagai news reader istilahnya, sebagai pembaca berita aja. Nah, kalau sebagai pembaca berita aja, aku kan freelance waktu itu. Aku cuma dikasih naskahnya udah jadi nih. Naskahnya udah jadi, aku tinggal menghafal naskah. Jadi waktu itu aku ngafalin aja naskah yang udah jadi, aku hafalin nama pemainnya segala macam. Ya, kalau ditanya triknya gimana sih supaya bisa ngafal nama-nama pemain yang sulit atau segala macam, ya aku emang suka gitu. Awalnya udah ada ketertarikan di situ, jadi pada saat aku harus belajar atau harus ngeriset tentang satu topik olahraga itu aku suka gitu, dan nggak ada merasa keberatan sama sekali gitu. Nah, kalau sekarang itu kan karyawan nih, karyawan di CNN Indonesia. Nah, kalau sebagai karyawan itu, sebelum kita siaran, itu biasanya kita ngedit naskah atau kita masukin naskah berita. Udah masuk ke bagian editornya gitu ya? Bukan editor. Jadi kita kayak jadi kita masukin berita, kita punya source atau sumber berita, kita masukin ke naskah kita yang akan kita baca nanti. Nah, kalau persiapannya sih paling itu aja sih, nggak ada yang terlalu gimana gitu. Karena kalau presenter olahraga tuh kayak emang persiapannya emang udah harus suka aja sih sebenarnya, kalau misalnya kita emang udah suka. Karena kan kalau berita olahraga tuh kayak ngomongin sejarah jatuhnya ya, ngebahas hal yang udah kejadian gitu. Misalnya sejarahnya Liga Inggris tuh gimana sih, Liga Italia gimana, yang lain gimana gitu. Nah, itu dia. Tapi kalau Nita sendiri emang kalau aku lihat memang sudah punya jiwa adventure ya. Kamu suka turun di gunung, naik gunung, berkelana, karena apa ya, udah sampai ke pelosok-pelosok Indonesia kayak gitu. Itu jadi tantangan tersendiri karena emang pengen cari pengalaman doang, atau karena emang udah kayak passion gimana? Ini adalah sebuah gift menurut aku, sebuah keuntungan menjadi presenter acara traveling. Istilahnya tuh kita kayak liburan berbayar gitu, jadi kita liburan tapi dibayar gitu, bukan kita liburan ngeluarin duit gitu. Nah, cuman PR-nya memang ketika liburan berbayar kerja sebagai presenter traveling gitu kan, ya ada hal-hal yang udah
yang harus aku lakukan gitu, yang udah pasti harus aku lakukan. Kalau misalnya kita liburan sendiri kan bebas ya, mau ngapain aja, mau berapa, mau kemana, mau ngapain, makan apa gitu. Nah kalau ini tuh semua udah diatur gitu. Nah kalau dibilang tantangannya apa, ini tantangan tersendiri juga buat aku karena banyak hal yang aku belum pernah coba, akhirnya aku bisa coba ya sebagai presenter traveling. Aku tuh jadi presenter traveling itu tahun 2009 kalau nggak salah. 2009-2010 itu perjalanan terekstrim aku tuh ya belum pernah naik gunung sama sekali. Perjalanan terekstrim aku itu adalah naik Rinjani. Itu aku belum pernah naik gunung, pertama kali itu naik Rinjani. Dan itu ya berat banget kan buat pemula seperti aku saat itu. Jadi di atas Rinjani, jadi kan ada 2 puncak tuh, ada puncak Pelawangan sama ada yang top summitnya banget kan. Jadi kita tuh camping dulu nih di Pelawangan berapa jam, belum kita nyari sunrise lah gitu. Kita sunrise jam sekitar berangkat jam 3, jam 2 gitu. Jadi aku tuh nggak mampu, bener-bener nggak mampu nyampe ke atas. Tapi ternyata bisa loh. Dan nangis, bener-bener nangis. Oke. Itu bener pengalaman pertama aku naik gunung dan itu nggak akan terlupakan ya? Iya. Itu nggak akan aku lupain. Dan itu sampai yang kayak berantem gitu sama produser aku karena aku bilang aku nggak sanggup, aku nggak bisa. Udah capek. Gitu, capek. Udah capeknya tuh capek mental gitu, capek fisik lagi gitu. Iya. Oke. Gitu deh. Nanti kita bakal ngobrol selanjutnya mengenai news anchor-nya ya, Kak Anita ya. Udah banyak banget sih yang komen-komen nih di live Instagramnya. Aduh, nanti bakal dicek-cek lagi seperti apa sih komenannya, yang bertanya juga ada. Tapi setelah kita simak dulu single-single dulu ya, Kak Anita. Jangan kemana-mana, stay tune terus, masih di Numpang Tradisi Sore. Tahukah Anda, Ratu Victoria asal Inggris, penguasa 1/5 permukaan bumi di abad ke-19, mempunyai sahabat karib dari tanah jajahan India. Dialah Abdul Karim, asisten pribadi sang ratu, kawan setia Victoria. Hubungan pertemanan mereka lenyap dari ingatan publik karena tak disukai anggota keluarga kerajaan lainnya. Shrabani Basu, penulis asal New Delhi dalam bukunya Victoria and Abdul, The True Story of the Queen's Closest Confidant mengungkapkan, berawal dari racikan bumbu kari ayam, keduanya jadi sahabat walaupun pertentangan muncul dari lingkungan kerajaan, dianggap tak pantas, dan penghinaan terhadap kekuasaan. Kedekatan keduanya juga dibuktikan dengan berbagai pemberian Victoria untuk Abdul. Victoria mengizinkan Abdul memboyong istri dan keluarganya ke Inggris, menyambut mereka dalam jamuan makan malam, memberinya fasilitas kereta api, serta pertunjukan opera, sampai diberi tanah hibah di kampung halamannya di Agra. Radio station. Oke, sahabat kreatif, masih di Numpang-Nampang untuk edisi sore hari ini, dan kita masih terhubung dengan Kak Anita Maya yang sekarang aktif banget menjadi seorang news anchor di salah satu TV swasta ya di Indonesia. Dan ternyata Kak Anita Maya tadi juga udah cerita perjalanannya yang luar biasa sekali sampai seperti sekarang ini. Oh iya, kita juga live ya di Instagram Pro2 FM Mataram. Jadi untuk kamu yang bisa nonton langsung, ada Kak Anita Maya di situ. Dan juga masih di live di Facebook Pro2 RR Mataram dan juga YouTube Pro2 RR Mataram ya. Yang ingin bertanya sekali lagi, boleh banget kamu kasih pertanyaannya di 08180207.000 atau langsung di live Instagram kita ya di @pro2fm Mataram. Oke, Kak Anita, halo. Iya. Oh, masih di situ dong. Kak Anita ini banyak banget kayaknya fans-fansnya ya yang udah ikutan gabung di live Instagram nih untuk edisi sore hari ini. Ini fans-fansnya One Stop Football nih semuanya nih. Pastinya ya. Dan halo yang nontonin One Stop Football iya. sekarang. Dan tadi ada juga yang nanya sih, tadi di scroll tuh ada yang nanya. Katanya apa sih tipsnya menjadi seorang jurnalis katanya. Kalau Dini scroll lagi, coba. Oke, tips jadi jurnalis, tips jadi jurnalis.
banyak banget sih sebenarnya. Tapi yang paling penting sih kalau menurut aku ya itu menyampaikan fakta gitu. Jadi ya kita bisa lihat lah ya di sini sekarang itu kebebasan orang untuk menyampaikan berita itu kan kayaknya udah bebas banget ya kalau di sosial media. Kadang orang ngerasa ini kan sosial media saya atau salah saya dong mau ngomong apa, mau posting apa gitu. Padahal kan secara tidak langsung kita tuh punya tanggung jawab moral juga kepada orang-orang yang ngeliat Instagram kita, apalagi kalau kita ngasih hoax bukan fakta gitu. Jadi menurutku kalau misalnya sebelum kita mau jadi ala-ala mau jadi jurnalis, posting apapun di sosial media, sebaiknya kita cross check informasi yang akan kita bagikan itu sebenarnya fakta atau bukan gitu. Karena kalau misalnya bukan fakta atau hoax, terus orang-orang percaya dan melakukan itu gitu, misalnya itu sebuah ajakan gitu, itu kan bisa berbahaya fatal juga gitu buat diri sendiri ataupun buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi kalau tips nomor 1 yang aku ingin aku tekankan, kalian nggak perlu jadi istilahnya nggak perlu jadi presenter TV atau apa gitu untuk menjadi seorang jurnalis yang baik. Cukup dengan menyampaikan fakta aja, cukup dengan kalian cross check informasi yang akan kalian kasih ke orang lain, itu aja udah cukup banget sih kalian untuk bertindak sebagai jurnalis yang baik gitu. Oke, itu dia tipsnya ya. Nggak boleh ya untuk nyebarin berita-berita hoax, itu kayaknya nggak boleh banget ya. Ada yang nanya lagi nih. Apa ya? Pernah dapetin narasumber nggak sih yang kayak yang public speakingnya bagus, misalnya kayak Najwa Shihab atau Gofar Hilman, terus antisipasinya gimana? Mungkin lebih kayak gimana persiapannya? Siapa ya? Banyak sih ya. Aku udah sampai kayak aku seringnya sih kayak interview siapa misalnya atlet atau olahraga gitu atau pejabat gitu atau pejabat daerah. Biasanya kalau misalnya pas aku liputan luar gitu kan, kadang perlu narsumnya tuh perlu pejabat daerah yang bisa menyampaikan kayak apa sih sebenarnya kelebihan dari daerahnya ini, daerah wisatanya apa yang harus di ini gitu. Ya kalau antisipasinya sama orang yang jago ngomong gitu kan maksudnya, sampai orang yang kalau misalnya ditanya tuh orangnya jago ngomong gitu, gimana antisipasinya gitu kan. Ya sebenarnya menurut aku ya sebagai presenter, kalau kita dapat narsum yang kayak gitu, kita beruntung loh. Kita nggak perlu banyak ngomong, istilahnya kita nggak perlu banyak ngomong, kasih satu pertanyaannya bisa udah dijawab semua. Jadi banyak ya pertanyaannya. Itu sebuah keuntungan menurut aku. Antisipasi. Kalau tanya antisipasinya gimana, nggak perlu diantisipasi. Mereka justru membantu acara kita jadi lebih hidup. Gitu. Betul, dan kita juga bisa dapat sharing ilmunya juga kan ya. Ya udah pribadi. Kalau kita ngundang narsum itu kan udah pasti kita mau ngambil sesuatu dari dia. Mau apa ya, entah itu ilmunya, pengalamannya atau apa gitu. Cuman mungkin ini maksudnya, kalau aku tangkap ya, kalau pertanyaan ini maksudnya mungkin adalah orang-orang yang speak up dan kadang kalau ngomong tuh nggak ditahan dulu gitu ya. Saya takutnya misalnya pas ngomong, ketemu narsum yang pas ditanya tuh jawabannya ekstrim gitu, yang harusnya kata-kata yang nggak boleh diucapin di publik, diucap gitu sama dia gitu. Sebenarnya banyak kan kasusnya ya, orang-orang yang ekspresif gitu dalam menyampaikan sesuatu dan keluarnya tuh malah negatif. Gitu. Itu seperti apa? Ternyata memang kalau Kak Anita sih ya udah biarin aja mereka ngomong gitu ya, berarti ya kita serap aja apa yang disampaikan. Yang disampaikannya panjang lebar. Iya, kita sebagai presenter atau sebagai host atau sebagai jurnalis apapun itu namanya, tugas kita adalah bertanya dan mendengarkan. Kita nggak perlu kayak kita nggak perlu kayak mengintervensi yang kayak gimana, nggak perlu. Kita hanya mengorek informasi dari dia, apa yang pengen kita gali dari dia. Itu sih, nggak perlu mengantisipasi, nggak perlu gimana-gimana, nggak perlu takut. Tapi kalau Kak Anita punya host favorit nggak sih? Siapa sih host favoritnya gitu? Wah, banyak sih. Banyak ya? Banyak, cuman kalau yang dari kecil aku lihat ya, dari kecil aku lihat itu adalah Mbak Desi Anwar. Iya. Dulu di RCTI kan ya. Iya, betul. Dari zaman aku kecil tuh kayak wow, dia kelihatan seperti sosok orang yang bisa ditiru gitu loh. Gitu. Kalau yang orang luar ada nggak?
Kalau luar Sekarang ngikutin nggak sih talk show kayak gitu? ya semacam talk show kayak Ellen atau Oprah yang kayak gitu sebenarnya udah standar ya, maksudnya mereka itu udah menjadi icon sebuah talk show gitu. Punya ciri khas masing-masing gitu ya? Punya ciri khas masing-masing, tapi peran kita kan bukan apa ya istilahnya? Harus sama, bukan harus sama sih. Bukan meniru orang lain, ambil yang bagus-bagusnya aja. Keep being yourself, itu kayaknya bakal bikin kita itu lebih dikenal sama orang. Maksudnya adalah kita juga punya ciri khas. Nah, kayak kamu bilang nih sama aku tadi, kamu kalau bawain acara olahraga tuh kayaknya nyatu banget dengan kita gitu kan. Nah, itu karena ya aku nggak nyontoh siapa-siapa gitu loh. Jadi diri sendiri aja berarti ya kan? Diri sendiri, tapi kita ambil yang baik-baik dari orang-orang lain yang kita lihat bagus di luar gitu. Ya, Kak Anita sekarang posisinya udah sebagai seorang news anchor juga nih ya. Nanti ke depannya, apakah tertarik untuk menjadi orang di belakang layar atau gimana? Tahu nggak, jadi jurnalis itu kita tuh harus bisa di depan ataupun di belakang layar. Dan bahkan sekarang itu juga kalau misalnya aku nggak misalnya aku nggak siaran, ada tugas news anchor itu sebagai produser juga. Dalam artian bahwa news anchor itu harus juga seperti yang aku bilang tadi, harus juga bisa menulis naskah. Siapapun yang membawakan beritanya, meskipun nanti anchor lain gitu yang bawain beritanya, kita harus tetap bisa menulis naskah, tetap harus bisa bantuin produksi lah gitu. Nah, new CCO itu juga udah termasuk jurnalisme gitu, ngisi suara dari sebuah paket berita yang kita buat. Gitu. Ya kalau bilang di belakang layar ya jadi terjun ke situ juga sih ya. Di depan layar, di belakang layar, meng-create acara juga. Kita diberikan kesempatan untuk melakukan itu semua sih. Tapi yang paling susah itu apa sih yang dikerjain? Apakah mungkin menulis naskah beritanya, atau harus tampil di saat mood lagi mood swing banget, atau gimana? Kalau dibilang mood swing, aku nggak tahu kenapa. Mungkin karena aku udah terbiasa untuk kalau di depan layar ya udah settingan pikiran dan badannya tuh udah kayak oke, ini di depan layar nggak akan kebawa-bawa sama masalah pribadi. Kalau itu nggak masalah sih. Nah, biasanya yang bikin bete itu justru hal-hal kecil yang kayak nggak terduga aja gitu, yang kayaknya yang tersulit buat aku tuh kayak misalnya menghadapi hal-hal tidak terduga, misalnya gitu tiba-tiba baju aku yang dikasih kegedean gitu, atau nggak cocok sama badan aku dan nggak ada kesempatan untuk ganti baju gitu misalnya. Karena kan baju kita udah dicariin semua kan, tapi hal-hal kecil kayak gitu justru kayak bikin aduh nggak gimana ya kayak gitu. Oke, jadi hal-hal nggak terduga itu lebih bikin tertekan sebenarnya sebelum lebih tertekan. Karena kan kalau hal tak terduga tuh malah kejadiannya kan mepet-mepet sama waktu siang. Bukan suatu hal yang terjadi lama, terus kita bisa antisipasi atau kita bisa nyari solusinya apa gitu. Kalau kayak gini solusinya gini. Ini nggak ada waktu untuk kebaikan. Nah itu dia ya. Tapi harus tetap senyum loh, walaupun kegedean misalnya, atau make up-nya kenapa gitu. Yang nggak kamu banget. Kita ke pertanyaan dulu ya di WhatsApp ya. Dari Dian nih di Cakra. Halo Kak Anita, gimana nih, nggak pengen main sinetron gitu atau isi program masak gitu, masak lagi katanya. Wah, ini nonton Dapur Aisyah kayaknya nih. Iya benar. Itu juga kamu banget. Kamu nonton juga? Iya dong. Gimana nih? Mau main sinetron nggak? Aduh. Aku sudah melewati itu sih sebenarnya. Dulu masa pencarian aku istilahnya waktu sampai di Jakarta kan. Di awal-awal ya. Aku nyobain presenter, aku nyobain iklan, aku nyobain film. Aku dulu pernah main film tapi sebagai hiburan yang kayak cuman buat rapi-rapiin meja gitu-gitu loh. Tapi sekarang tapi tetap syutingnya kan tetap ikut sama satu tim. Dan karena kita kayak waktu itu kayak aku tuh merasanya kayak aku cuma remah-remahan rengginang gitu, nggak penting di awal. Kalau sekarang gimana kira-kira kalau ada yang ngajak yang sinetron, stripping, jadi pemeran utama, belum lagi film komersial kayak gitu, gimana? Kalau di umur sekarang aku harus jadi, kalau ditawarin jadi pemeran utama gitu. Ingat umur lagi. Ini pasti aku disuruh jadi ibu-ibu antagonis gitu. Masa sih? Tapi kalau ada tawaran gimana? Mau nggak?
Enggak sih kalau Enggak ya. Berkarir. Berarti ini jiwa jurnalisnya lagi berkibar kan, bakal stuck di situ. Pilihan aku sih menurut aku sekarang, karena dari jam kerja, dari segala sisi, segala aspek sih menurut aku paling pas ini ya kerjaan yang sekarang. Sinetron itu kita harus standby 24 jam, calling harus bisa, dan kalau kita istilahnya kita bukan siapa-siapa, kita tuh harus nungguin artis-artis utamanya untuk mereka take duluan baru kita gitu. Jadi aku pernah dulu di calling jam 3 sore. Aku harus nunggu sampai jam 3 pagi, dan itu pun mereka bilang kalau ternyata scene aku itu di cancel. Ya ampun. Kebesokannya. Aduh betul kan, sahabat kreatif, perjalanannya Kak Anita itu loh luar biasa sekali. Itu sakit hati sih sebenarnya. Kan ngamuk banget. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Halo Kak Anita cantik, enak mana nih jadi news anchor atau jadi presenter program-program sport dan entertainment gitu? Nggak ruwet ya hidupnya? Harus nggak santuy karena selalu dikejar deadline. Nadita di Mataram. Kalau dibilang dikejar deadline sih nggak juga ya. Karena kan kalau berita itu istilahnya berita tuh harus fresh tiap hari. Berita itu harus kita nggak punya deadline untuk ngejar berita yang ya pokoknya intinya beritanya harus segar setiap hari, harus berita yang hari itu. Kehitung jari berita-berita yang boleh kita naikin kemarin yang boleh kita naikin hari ini, itu kehitung jari lah gitu. Jadi kalau dibilang deadline sih nggak juga ya, karena kita tiap hari kan kita harus ganti berita. Mungkin deadline-nya setiap hari sih ya jatuhnya. Tapi kalau dibilang nggak santuy, nggak bisa santai apa segala macam, nggak juga. Kita punya cukup waktu untuk kehidupan pribadi, untuk untuk santai-santai, untuk berlibur, main segala macam. Itu sebenarnya ada waktu. Kalau kondisi kayak sekarang kan memang nggak bisa ya. Tapi kalau ngomongin soal kemarin itu antara jadwal siaran sebagai seorang news anchor, kemudian ada nggak kegiatan lain yang kamu ambil? Misalnya kayak jadi host di mana gitu, atau kayak tadi bintang iklan atau gimana? Ribet nggak ngaturnya? Kalau sejauh ini sih aku sebagai news anchor, kalau di luar jam kerja tuh ya paling standarnya sih paling MC event, atau biasanya aku ada komunitas kayak bukan food blogger sih ya, di Instagram gitu. Jadi kadang-kadang diajak hunting sama teman-teman aku ke tempat-tempat baru, nyari makanan gitu, nyari spot-spot baru gitu. Biasanya gitu aja sih, sambil refreshing juga gitu, di kantor terus. Banyak sih kegiatannya. Tapi kalau kegiatan masih bisa ya diatur ya waktunya ya. Masih bisa. Tapi kalau kegiatan yang lain yang masih ada hubungannya dengan dunia jurnalisme itu ya paling ya kalau iklan itu udah enggak. Oke. Sebentar lagi kita bakal ngobrol lagi ya Kak Anita ya. Kita ke lagu dulu, oke. Pastikan sobat kreatif untuk stay tune terus, masih di Numpang Nampang untuk edisi sore hari ini. Oke, sahabat kreatif, masih di Numpang Nampang untuk edisi sore hari ini ya. Masih bersama Kak Anita Mei dan ngomongin soal bagaimana kisahnya, perjalanannya sampai sekarang akhirnya dia bisa menjadi seorang news anchor ya. Dan selain itu ternyata banyak sih kesibukannya Kak Anita ini. Tapi kita tunggu loh, kapan sih mau pulang kampung nih Kak Anita? Iya nih, ada rencana nggak sih? Pulang kampung itu bulan Maret. Oke, bulan Maret sebelum berarti. Pokoknya aku Lombok itu sebelum Corona ini melanda dunia yang benar-benar ditutup semua gitu kan. Jadi aku sempat pulang kampung tuh, pulang berapa hari. Iya, pernah homesick nggak sih? April, Mei, Juni, Juli. Udah 4 bulan aku nggak pulang, sebel banget pengen pulang. Nah itu dia, pasti kangen kan, homesick banget nggak sih selama ini, selama tinggal di Jakarta sendiri berkarir? Enggak sih, enggak homesick. Aku mau nyapa temen-temen aku nih, tadi ada presenter juga nih. Oke, silakan. Siapa sih? Nggak tahu masih nonton atau nggak. Terus ada Marcel juga, saya janjian di kantor nggak ketemu nih sama Marcel nih. Udah nggak di transfer. Ada yang komen pelecing kangkung juga loh.
Seharusnya kamu bikinin sekantor pelecing kangkung gitu. Iya ya, apa pengennya tuh bisnis ayam taliwang gitu. Nah, itu dia ya, bisnisin aja. Kak Anita, katanya tadi kan sibuk banget nih. Abis ini bakalan ada acara. So kayaknya terakhir deh closing statement kamu untuk sahabat kreatif di rumah, untuk anak-anak muda yang mungkin ada di daerah yang ingin berkarir seperti Kak Anita Mai, dan bagaimana untuk terus bisa semangat di saat pandemi sekarang ini. Oke, silakan. Oke, kalau untuk yang pengen berkarir sebagai jurnalis, aku pun memulai karir aku sebagai jurnalis, sebagai news anchor aja tuh baru, untuk yang sebagai karyawan kayak sekarang ini tuh baru mungkin 3-4 tahun terakhir. Selebihnya aku tuh freelance kan. Tapi pesan aku ya seperti yang aku bilang tadi, kalau misalnya ingin menjadi jurnalis, kita coba aja dari diri sendiri dulu ketika menyampaikan berita. Kita cross check dulu berita itu fakta atau hoax, terus juga gimana cara menyampaikan berita dengan kata-kata yang enak didengar, apalagi lewat sosial media lihat sama banyak orang, apalagi kalau kamu followersnya banyak, harus bisa ngasih contoh yang baik aja gitu buat orang-orang yang membaca atau ngelihat sosial media kamu gitu, meskipun ya itu hak kamu juga mau ngomong apa gitu. Tapi ya berhati-hatilah dalam menggunakan kata-kata gitu. Terus kalau gimana caranya untuk semangat di masa pandemi kayak gini, menurut aku masa pandemi ini justru jadi jadi lahan kita untuk berkreasi. Karena banyak orang yang tadinya nggak kepikiran untuk bisnis A, B, C, ini gara-gara pandemi akhirnya jadi kepikiran untuk ya sebenarnya gue bisa melakukan ini, bisa ngelakuin itu gitu. Nah, untuk tetap semangat, kayaknya harus mengenali potensi diri lebih banyak lagi gitu. Karena dengan kalian mengenali potensi diri kalian akan terbuka sendiri tuh jalannya. Oh, ternyata sebenarnya potensi gue di sini dan gue bisa melakukan ini. Ya udah, coba aja dirintis gitu apa yang sudah kamu idam-idamkan atau yang udah kamu bayangkan. Menurutku nggak ada kata terlambat untuk memulai atau untuk mencoba sesuatu. Karena aku tuh memulai ini semua tuh nggak yang dari kecil, dari umur belasan tahun, enggak gitu. Aku memulai ini di atas umur 20. Gitu, jadi ya udah tetap semangat aja, jangan takut atau jangan ragu untuk mulai. Thank you banget Kak Anita untuk sore hari ini ya, udah bisa sharing pengalamannya, ilmunya, dan aduh itu siapa? Ya pasti sukses terus ya. Kita tunggu kepulangannya, nanti makan sate bulayak ya. Aduh, kangen sate bulayak soalnya. Aku kangen sate bulayak, kangen pelecing kangkung, kangen terong bakar. Nah, sebutin semuanya. Oke, kita tunggu kepulangannya. Sukses terus yang pasti, jaga kesehatan, oke? Thank you banget ya. Bye bye Kak Anita Mai untuk sore hari ini di Numpang Nampang. Thank you banget sahabat kreatif yang udah stay tune. Pastikan kamu untuk stay tune terus karena nanti masih ada gelaran-gelaran lain yang bisa kamu simak, dan besok masih ada Numpang Nampang dengan orang-orang spesial ya, setiap jam 4 sampai jam 5 sore. Dini yang bertugas pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye bye.